Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Nurul Hastami, NIM 192141037. Yang kedua saya sendiri Ayu Distianingsih, NIM 192141060. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif. Apa itu potensi dan pengembangan wakaf produktif? Dari pengertiannya, wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau waqafa. Sinonimnya adalah habs, berarti menghentikan atau menahan yang berkenaan dengan harta. Dalam istilah fikih, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir, atau pemelihara atau pengurus wakaf, atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil satu atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf dalam hukum Islam di Indonesia sebagaimana diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977, yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk pengelolaan uang atau harta yang dibenarkan oleh syara adalah menyalurkannya dengan cara memberikan modal kepada seseorang atau lembaga. Modal atau wakaf tersebut kemudian dikelola dalam suatu usaha yang layak. Bentuk akadnya adalah mudharabah, dana atau dalam hal ini wakaf dan kerja atau mudharib dapat bekerja sama dengan prinsip bagi hasil antara bank dan pekerja yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tentulah bank sebagai pengelola shahid al-mal yang diamanakan mengembangkan wakaf tersebut. Hasilnya setelah dibagi dengan pekerja atau mudharib dengan cara mengambil kos dari harta wakaf. Sedangkan konsep sewa atau ijarah mulai berkembang dan dijadikan sebagai faktor bisnis sejak zaman Nabi dan dikembangkan masa Khalifah Umar. Ijarah berarti sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau iwad. Teknik pelaksanaannya yaitu bank syariah sebagai nazir wakaf dalam hal pengelolaannya melalui akad ijarah berfungsi sebagai muajir. Wakaf sebagai ma'jur atau objek, dan penyewa sebagai mutajir dan harus menentukan harga sewa atau manfaat sewa atau ajrah dan ijab qabul. Selanjutnya, pengembangan wakaf telah dilaksanakan secara modern, di mana wakaf tidak hanya dalam bentuk properti, melainkan sudah berkembang dalam bentuk wakaf uang atau cash waqf. Di Bangladesh, selain memiliki jumlah harta wakaf yang cukup banyak, juga telah mempraktekkan modal wakaf deposit melalui Social Investment Bank dan Islamic Bank Bangladesh Limited. Manan 1999. Praktik wakaf juga telah berkembang dengan baik di Malaysia. Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Johor Corporation diarahkan pada kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Sementara di Singapura, melalui lembaga wakaf wares atau Wakaf Real Estate Singapura, pengelolaan semua aset wakaf orientasikan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Abdul Karim 2010. Berbagai fakta wakaf di sejumlah negara tersebut mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma pengembangan wakaf. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Hastami. Selanjutnya, sedangkan di Indonesia pada tahun 1977, di Indonesia terdapat
Kurang lebih 15 perangkat perundang-undangan wakaf yang telah diberlakukan. Undang-Undang Wakaf dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pada buku 3 sejak tahun 1991. Namun, masih terbatas pada perwakafan tanah milik. Adapun pengaturan benda bergerak seperti harta wakaf, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain belum termuat secara rinci hingga diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini memberi indikasi bahwa harta wakaf lebih ditingkatkan pada pengelolaan dan pengembangan yang berorientasi produktif. Dalam konteks hukum wakaf di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif, juga telah menetapkan persyaratan dan jenis harta benda yang boleh diwakafkan. Persyaratan utama harta benda wakaf adalah harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pasal 15. Wakaf produktif di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini didasarkan dari beberapa sumber yang didapatkan. A. Potensi wakaf harta tak bergerak. Perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak atau tanah yang sangat besar di Indonesia selama ini lebih banyak didasarkan pada hasil perhitungan luas tanah wakaf yang ada dan estimasi harga tanah. BWI misalnya dengan menggunakan data konsolidasi Kementerian Agama tahun 2014 memperkirakan potensi wakaf tanah mencapai 2050 triliun dengan asumsi harga tanah senilai Rp500.000 per meter dan luas tanah wakaf sekitar 4,1 miliar meter persegi. Nilai potensi wakaf yang sangat besar tentunya, yaitu hampir setara dengan 19,4% dari produk domestik bruto atau PDB. B. Potensi wakaf harta bergerak. Berikut adalah beberapa perkiraan potensi wakaf yang telah kami rangkum. 1. Perkiraan jumlah penduduk Muslim Indonesia disusun berdasarkan pendekatan regional atau provinsi dengan harapan mendapatkan gambaran tentang potensi wakaf per daerah. 2. Tingkat pendapatan penduduk. 3. Ada 3 skenario perhitungan potensi wakaf uang, yaitu 1. Pesimis, 2. Moderat, dan 3. Optimis. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada yang salah-salah kata. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan.